Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 25 Juli 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 4. Saya bacakan firman Tuhan ini demikian. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dan Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya dan orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita sama dengan tema Senin yang lalu, yaitu ketika suami nurut istri. Bagian kedua, part 2. Saudara-saudari, dalam budaya Yahudi, peranan istri di rumah tangga harus tunduk nurut suami. Apalagi bentuk keluarga mereka menganut garis patriarkat. Di negeri kita ada juga yang menganut garis matriarkat, seperti suku Enggano dan suku Minangkabau. Paling tidak di negeri kita ini terlihat kedudukan suami lebih tinggi dari kedudukan istri dalam komunitas suku atau adat. Demikian juga kehadiran anak sangat menentukan nilai keluarga dalam komunitas suku tertentu. Namun dalam pemikiran modern, hal-hal seperti ini tidak lagi menjadi dasar pertimbangan dan keberlangsungan keluarga. Saudara-saudari, sebelum Tuhan memanggil Abram untuk mengikat janji, sudah jelas Sarai itu mandul. Dan justru keadaan mandul itulah Allah menjanjikan keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar, beranak cucu, jumlahnya seperti bintang di langit. Abram percaya akan janji itu dengan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi sesudah menunggu 10 tahun mereka di tanah Kanaan, janji itu tidak kunjung datang. Dan Sarai memang tahu dia mandul. Dalam situasi inilah Sarai mengambil inisiatif. Sesuai dengan adat tradisi bangsa Kanaan, maka dia berkata kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku ini. Mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Itu kita lihat di ayat 2. Kita coba percakapkan ayat ini dengan tema yang berbunyi, ketika suami nurut istri. Apakah Abram harus nurut saran istrinya Sarai? Kalau ditinjau dari segi kemolekan, kecantikan,
telah terbukti Sarai itu sangat cantik. Ketika mereka pergi sebagai penumpang ke negeri Mesir, semua rakyat Mesir, pejabat-pejabat kerajaan, sampai Firaun memuji kemolekan Sarai. Tentu dari kemolekan dia jauh lebih tinggi dari hambanya Hagar. Tetapi Abram menurut apa yang disarankan oleh Sarai, mengambil Hagar menjadi istrinya untuk memperoleh anak tanpa banyak pertimbangan dan tidak membawa masalah ke hadapan Tuhan, maka dia mengambil Hagar menjadi istrinya. Setelah Hagar mengandung, maka dia merasa rendah. Sarai majikannya, nyonyanya. Akhirnya Sarai menyuruh Abram mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Sedangkan Ismail itu adalah anak Abraham dan Hagar istrinya. Saudara-saudari, sebuah keluarga dari suku Batak. Mereka tidak mempunyai anak. Setelah melalui rembukan yang panjang dan diminta pertimbangan orang tua dari suami, maka disepakatilah suami ini berpoligami. Maka dicari istri yang kedua baginya dari suku lain dengan keadaan ekonomi yang cukup sederhana, bahkan boleh dikatakan ekonomi miskin, dengan pikiran nanti istri kedua ini tidak akan macam-macam. Saudara-saudari, setelah mereka menikah, istri kedua ini mempunyai 6 anak, 3 laki dan 3 perempuan, yang menyita seluruh perhatian keluarga kepada mereka, sehingga istri pertama merasa ditinggal, dan akhirnya istri pertama ini minta cerai. Pada dasarnya suami sangat mencintai istri pertama. Namun tiba saatnya dia tidak berdaya lagi karena beban keluarga, biaya mengurus anak-anaknya menyita semua tenaga perhatian kepada istri kedua. Kita coba renungkan dari gambaran keluarga Abram dan dari contoh keluarga di atas ini, kita bercermin mengenai diri kita, mengenai keluarga kita. Apakah persoalan di dalam keluarga kita selalu kita atasi dengan rembukan yang baik? Dan adakah jalan keluar agar keluarga Abram dan keluarga dari contoh ini tidak menemukan masalah besar di kemudian hari? Ada saran Anda? Mari kita coba aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, setujukah Anda mengadopsi anak karena keluarga itu tidak mempunyai anak? Mengapa Anda setuju atau mengapa Anda tidak setuju? Atas desakan Sarai, Abram mengusir Hagar yang sudah diperistrinya dan Ismail anaknya. Menurut Anda, bagaimana sikap Abram dalam suasana ini seharusnya? Bagaimana seharusnya sikap Abram dalam suasana seperti ini? Yang ketiga, suami di keluarga Anda. Apakah suami nurut istri? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, firman Tuhan lengkap dan sempurna bagi suami istri dan anak-anak dalam keluarga. Ya Roh Kudus, beri kami hikmat agar keluarga kami selalu mendasari dengan firman Tuhan menghadapi suka duka keluarga. Karuniakan kerendahan hati
seperti Kristus, agar kami menjadi pelayan yang baik dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat kami. Berkat dan damai sejahtera Tuhan kiranya memenuhi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.